Halo sahabat Sekolah Tekno. Hari ini saya excited banget karena materi kita kali ini adalah membongkar laptop, teman-teman. Jadi saya punya laptop, nah bentuknya seperti ini, teman-teman. Jadi ini laptop ini saya temukan dalam kondisi yang mengenaskan ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat hardware-nya ya, teman-teman, itu seperti ini, teman-teman. Jadi baterainya ini sudah patah, tidak bisa menyimpan daya lagi. Terus speakernya juga sudah pecah gitu ya, teman-teman ya. Jadi suaranya juga kecil dan penyimpanannya ini, SSD-nya ini sudah dalam keadaan yang kurang sehat. Jadi sebenarnya ini kondisinya masih bagus, tapi pada saat saya beli itu sebenarnya dilihat dari kesehatannya itu sudah 0% gitu, teman-teman. Tapi setelah saya format, ternyata dia kondisinya masih bagus, masih di angka 93%-an lah. Jadi ini kondisinya untungnya masih bagus. Nah ini RAM-nya ini 8 GB. Jadi 4 GB itu solder dan yang bisa ditambah itu 4 GB ini, teman-teman. Jadi totalnya 8 GB ya, teman-teman ya. Oke, terus untuk kondisi fisiknya juga memprihatinkan ya, teman-teman ya. Jadi bentuknya itu seperti ini, berantakan nggak karu-karuan. Jadi ini nanti akan saya copot, saya lepas semua plesternya, jadi kosongan aja ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada lagi stiker-stiker kayak gini. Dan ini juga ada den di sini. Dan di sini juga den. Dan di sini juga retak ya, teman-teman ya. Jadi kondisinya memang sangat mengenaskan, teman-teman. Nah, project kita sekarang adalah kita akan coba untuk memperbaiki, sebenarnya nggak memperbaiki sih, lebih ke mengganti part-parts yang rusak ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita tadi kembali ke sini, project kita kali ini adalah kita akan mengganti baterainya ini, lalu kita akan mengganti speakernya ini, dan kita juga akan menambah SSD SATA di sini. Jadi kalau kita lihat bentuknya, ini adalah fan, kipas ya, teman-teman ya. Nah ini adalah pipa atau heat pipe ya, teman-teman ya. Jadi panas dari prosesor ini akan dibuang ke sini. Oke. Terus ini adalah baterai CMOS, ini RAM, ini port USB, ada juga uniknya kebetulan di sini juga ada port untuk USB Type C ya, teman-teman ya. Dan ini adalah port dari audio jack. Oke, jadi ini baterai dan ini adalah konektor baterai. Jadi sebelum kita melakukan eksperimen ini, pastikan port yang menghubungkan antara motherboard dengan baterai ini harus kita lepas, teman-teman. Jadi kita akan mengurangi resiko terjadinya listrik statis yang akan merusak komponen ini. Ini adalah penampang dari motherboardnya, teman-teman ya. Nah, untungnya motherboardnya ini juga masih dalam kondisi yang baik ya, teman-teman ya. Jadi ya memang kayak menyelamatkan dari belantara internetnya. Kita selamatkan laptop ini dari belantara internet gitu ya, teman-teman ya. Oke, jadi ini speaker. Nah, speaker ini nanti terhubung ke port yang ini, teman-teman. Ini nanti kita lepas gitu. Oke, udah siap? Ayo kita mulai. Oke, teman-teman, jadi ini adalah part dan aksesoris yang kita perlukan untuk memperbaiki laptop ini ya, teman-teman ya. Di sini ada speaker, di sini juga ada SSD SATA, nanti kita akan pasang juga. Ini juga ada baterai, sebenarnya ini baterai udah
saya pasang sebelumnya, tapi nggak apa-apa, nanti ini untuk pemasangannya juga kita akan belajar bareng-bareng ya. Dan juga ini ya untuk pengungkitnya nanti yang untuk melepaskan kabel baterai dari motherboardnya teman-teman. Ini ada konektor SATA. Nah, konektor SATA ini nanti akan terhubung dengan ini ya teman-teman ya. Oke, lalu ini gitar bukan ya. Jadi ini nanti buat membuka ini ya teman-teman ya, maksudnya. Sebenarnya pakai ini juga bisa, tapi nanti kita coba. Terus ini mur tambahan yang saya beli, dan yang ini obengnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan buka cover belakang laptopnya. Ini kita singkirin dulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita buka skrupnya dulu supaya nggak cepat ya bang. Kita sini aja teman-teman ya. Kita buka covernya menggunakan ini ya teman-teman. Jadi ini adalah bentuk motherboard dari laptop saya teman-teman ya. Ini IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 5300. Oke, jadi hal yang paling penting teman-teman, kita harus buka dulu penghubung dari motherboard ke baterai ya teman-teman ya. Kita harus buka yang ini. Oke teman-teman, jadi ini udah buka. Memang agak sulit, tidak apa-apa. Sekarang kita buka dulu baterainya ya teman-teman ya. Jadi kita buka dulu mur yang ada di sini, dan di sini. Buka ya. Pastikan dulu ini nggak terhubung ya teman-teman ya. Nih. Nah ini teman-teman, ini kan ada tempat dan nanti untuk SSD-nya ya teman-teman ya. Kirim dulu. Nah ini baterainya kita cabut dulu ya teman-teman ya. Sekarang pertama kita copot dulu speakernya teman-teman. Nah ini jadi ini speaker yang rusak ya teman-teman ya. Jadi kemungkinan besar ini sempat jatuh. Ini juga untuk ininya juga kayak kebakar atau apa gitu ya. Mungkin habis jatuh jadi ini rusak gitu teman-teman. Jadi pada saat saya coba menjalankan file video, dia suaranya pelan banget gitu ya teman-teman. Oke, ini kita singkirin dulu. Sekarang kita pasang speakernya teman-teman. Ini speakernya. Jadi ini adalah speaker yang baru ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pasang.
Sekarang kita coba pasang SSD-nya ya teman-teman ya. Nah, jadi ini ada SSD-nya. Kita coba pasang seperti ini ya. Oke, nanti akan tempatnya akan seperti ini. Tapi sebelum itu kita coba pasang konektornya dulu ya teman-teman ya. Kita paskan dengan portnya ya teman-teman ya. Oke. Ini semua sudah kepasang. Jadi ini anatominya laptop saya teman-teman ya. Jadi ini SSD, ini kipas, ini pembuangan exhaust pipanya, heat pipe. Lalu ini RAM, ini SSD, dan ini baterai. Baterai CMOS ada di sini. Oke teman-teman, sekarang udah kita pasang semua. Sekarang momen of truth kita coba jalankan ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita pasang dulu bautnya. Itu pasang baterainya ya teman-teman. Oke. Nah, emang ini agak bermasalah ini buat kabel ini, agak kepanjangan. Ya nggak apa-apa, kita biarin aja kayak gini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita tutup.
Oke, sekarang kita nyoba nyalakan ya teman-teman. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah berhasil untuk memasang ya teman-teman, sebenarnya belum berhasil banget sih. Jadi kita akan memastikan apakah baterainya tadi yang kita pasang itu bisa menyimpan daya. Nah, kalau kita lihat di sini baterainya sudah bisa menyimpan daya ya teman-teman ya. Kapasitasnya 67%, yang sebelumnya dia tidak mau charging, sekarang dia mau ngisi daya ya teman-teman ya. Sekarang 67%. Dalam kondisi saya sedang menjalankan Camtasia, itu berarti baterainya berjalan dengan baik. Sekarang kita lihat di ini teman-teman, ini adalah harddisk yang barusan kita install. Jadi harddisk ini adalah harddisk copotan ya teman-teman. Jadi dulu saya punya laptop, nah laptopnya itu rusak. Nah SSD lamanya itu saya pakai. Jadi ini masih ada sistem file, terus ada partisi-partisinya. Ini akan kita format ya teman-teman ya. Jadi supaya lebih jelasnya itu kita lihat di sini aja. Kita pakai harddisk Sentinel. Nah ini tadi SSD yang kita install ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang kita akan menyatukan saja karena saya tidak mau terlalu banyak drive di laptop ini karena membingungkan ya teman-teman ya. Jadi ketiga ini akan saya satukan aja. Caranya gimana? Kita ke start, kita masuk ke computer management ya teman-teman ya. Kita masuk ke computer management. Nah supaya ini tidak membingungkan teman-teman, karena ini adalah harddisk eksternal saya, ini saya eject dulu, saya keluarkan dulu dari my computer ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang tinggal ini apa itu namanya. Ini adalah SSD internal yang awal kemarin kita perbaiki ya teman-teman ya. Yang sekarang kita akan menyatukan yang ini. Jadi ini SSD NVMe, ini adalah SSD NVMe bawaan dari laptop. Kalau yang ini adalah SSD SATA yang baru kita install ya teman-teman ya. Jadi kita akan menyatukan ketiga partisi ini hanya menjadi satu partition, hanya menjadi satu partisi aja ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita kembali ke computer management, kita masuk ke disk management. Nah, di sini yang agak tricky ya teman-teman ya. Jadi kita harus memastikan betul drive mana yang mau kita satukan. Kalau yang ini jelas bukan ya teman-teman ya, karena ini adalah drive C di mana installer Windows kita berada. Jadi drive ini tidak boleh kita ganggu gugat. Oke. Jadi yang boleh hanya yang ini aja. Oke. Sekarang ini kita delete volume. Yes. Juga kita delete volume. Yes. Ini juga kita delete volume. Ini yang ini tidak bisa di delete, nggak apa-apa. Ini kita buat new simple volume aja ya teman-teman ya. Oke, besarnya seperti ini. Kita samakan aja besarnya ya teman-teman. Next, finish. Oke, udah muncul ya teman-teman ya. Jadi sekarang hanya ada 3 drive. Oke, jadi nanti ini bisa saya satukan. Kita merge aja nanti. Nah sekarang SSD-nya sekarang sudah menjadi satu gitu ya teman-teman ya. Ini nggak bisa di delete, nggak apa-apa, cuman 500 MB aja ya teman-teman ya. Ini kita close aja. Nah jadi sekarang kita cuman punya 3 drive. Jadi ini yang SSD NVMe yang bawaan dari laptop, dan ini adalah SSD SATA yang barusan kita install ya teman-teman ya. Oke, jadi dengan demikian maka instalasi SSD SATA kita sudah berhasil. Oke, tadi baterai sudah, SSD sudah. Sekarang kita tinggal mencoba apakah speakernya berjalan dengan baik gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita coba speakernya ya teman-teman ya. Halo, saya buat Sekolah Tekno. Seperti janji saya yang kemarin, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya membuat snapshot atau konsepnya sama dengan di freeze ya teman-teman ya.
Jadi kita akan membuat satu titik pemulihan teman-teman. Jadi, oke teman-teman, jadi itu adalah tanda kalau speakernya yang kita pasang atau kita install kemarin itu berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Jadi baterainya juga sudah berjalan dengan baik, terus harddisknya juga berjalan dengan baik ya teman-teman ya. Semuanya juga berjalan dengan baik, kondisinya juga sehat ya teman-teman ya. Ini kondisinya juga sehat. Oke, nah tadi speakernya juga berjalan dengan baik teman-teman. Oke, jadi dengan demikian maka instalasi atau pemasangan hardware kita ke laptop tadi berhasil ya teman-teman ya. Gimana? Agak ngeri-ngeri sedap? Ya memang sih teman-teman. Dan itu juga apa yang saya lakukan itu sebenarnya kurang aman ya teman-teman ya. Kenapa? Karena saya menggunakan tangan yang tidak menggunakan pelindung teman-teman. Jadi itu dikhawatirkan juga dapat menyebabkan listrik statis yang merusak komponen hardware ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, satu hal lagi, kalau teman-teman mau coba belajar membongkar laptop atau mengetahui isi dari laptop, hal yang paling penting adalah jangan lakukan ini di laptop yang teman-teman pakai sebagai daily driver. Karena kalau rusak itu akan sangat merepotkan teman-teman. Apalagi kalau teman-teman dipakai untuk kerja atau belajar atau bisnis, nah itu akan sangat merepotkan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba, cobalah di laptop yang tidak terpakai ya teman-teman ya. Sekali lagi, jangan lakukan ini pada laptop yang menjadi daily drivernya teman-teman ya. Oke, saya kira itu. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya teman-teman ya, supaya channel kita jadi lebih berkembang. Kalau ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah.